Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi dengan kami, saya Opi, Saya Tarsi, di acara Ngobrol Persib Bandung. Ya, Om Tarsi nih, Iya. kan biasanya ada tamu, Iya. karena sore ini tamunya nggak bisa datang, nggak bisa bergabung, akhirnya kita ngobrol berdua. Oke, siap. Om, gimana nih Om? Katanya Liga mau mulai lagi nih, Iya. November, cuman memang kan belum pasti juga ya. Terus si Persib udah mulai latihan lagi hari ini. Nah, menurut Persib gimana? Oke. Kalau saya secara pribadi ya, kalau saya melihatnya masih abu-abu lah. Biasanya kan kalau memang pasti harusnya jadwal sekarang udah keluar. Ya, saya udah tanggal Jadwal. 9 ya. Iya, udah tanggal 9. Oktober. Tinggal 3 minggu lah, gitu. Kalau melihat dari pernyataan beberapa pemain Persib misalnya, apa namanya, Robert Rene, Albert juga mengatakan, ya kalau memang kami juga harus siap mental kalau ditunda lagi. Itu kan berarti sudah Ya, mereka udah sudah siap-siap siap-siap, nih. ya. Nah, Kim juga begitu. Kim sampai bilang kayaknya ini lebih buruk dari 2015 deh. Kalau 2015 masih ada Piala Presiden, Ya. Persib juara. Masih ada Piala Jenderal Sudirman. Ya. Masih ada Liga antar kampung, Firman waktu ke Parepare itu kan, Ya. Firman Zulham sampai Zulham cedera itu. Hmm. Tapi masih ada banyak peluang saat itu. Tapi memang sekarang kayaknya sih kalau melihat pernyataannya Ketua PSSI juga bilangnya kalau nggak November ya agak berat Ya, gitu ya, kan. ya. Apalagi Desember udah pilkada kalau jadi. Hmm. Nah ya saya pribadi seperti itu. Nah kalau Kang Opik sendiri gimana? Ya, memang masih 50-50 tapi berat cenderungnya ke batal. Batal ya. cenderungnya dihentikan gitu ya. Iya. Soalnya pertama biasanya ketika ada pemilu, ketika ada event-event pemilihan lah ya kayak pilkada gitu, itu sepak bola harus ngalah. Nah, ini pilkada pencoblosannya Desember awal. Iya. Berarti kan kalau misalnya ditunda, berarti harus sampai Desember. Nanti kalau Iya. misalnya mau mulai liga lagi Desember, waktunya udah sangat mepet gitu ya. Ya? Oke. Terus juga sekarang lagi COVID, terus lagi rame demo Omnibus Law. Nah, ini pertimbangan polisi, pertimbangan aparat hukum ini jadi lebih banyak Lebih banyak, memberikan izin Liga 1 digelar lagi. Bahkan turnamen juga kayaknya nggak mungkin juga ya. Ya, turnamen juga kayaknya 2 bulan tersisa. Ya kalau menurut Om Tarsi, meskipun Liga belum jelas, tapi Persib udah latihan lagi. Kira-kira apa sih yang diberikan oleh Robert Rene Albert gitu di 3 minggu ini, meskipun ya masih abu-abu gitu. Oh ya. Kalau pernyataan dia terakhir sih kami mempersiapkan diri untuk Liga November. Artinya ya seperti yang dia lakukan ketika dari Agustus sampai akhir September kan untuk melawan Madura awalnya, tapi kemudian berubah sampai minggu sebelum itu tiba PS Makassar. Itu udah mulai tanda-tanda gak jelas sebenarnya. Nah kemudian sekarang juga mempersiapkan November, tapi nggak tahu harus lawan siapa karena jadwalnya belum keluar. Itu yang pertama. Kedua, dia bilang saya harus mempersiapkan mental. Kayaknya itu yang paling berat deh. Karena bagaimanapun dia sendiri nggak bisa meyakinkan apakah liga jalan apa nggak ke pemain. Nah pemain juga bisa semangat nggak kalau liga nggak ada gitu kan. Nah itu persoalannya kalau menurut saya. Ya memang di beberapa kesempatan juga pemain kayak Supardi, kayak ya terutama Supardi lah sebagai dia kapten tim ya. Ya dia juga udah apa sih istilahnya mewanti-wanti soal mental gitu ke teman-temannya ya. Soalnya kan liga nggak pasti, tapi mereka latihan terus, jalan terus gitu ya. Ketika mau main tiba-tiba lawannya berubah udah 3 hari tiba-tiba dibatali kan, bikin bete gitu, bikin ngedrop ya. Iya pasti ngedrop. Saya pun kalau saya main pasti ngedrop. Tapi kalau ngelihat persiapan tim lain jalan juga nggak atau gimana Om? Saya kira nggak semua sih. Banyak yang kayaknya ogah-ogahan gitulah. Kayak PS Makassar katanya ya, saya nggak tahu persis. Untuk menghadapi liga yang Oktober itu mereka cuma latihan 1 minggu gitu. Iya betul. Pemainnya banyak yang keluar. Itu kan artinya
kayaknya juga mereka berpikir nggak bakal jadi nih kayaknya. Ya udahlah, seadanya aja kan. Iya. Yang ngelihat tim lain juga yang ada yang serius sebenarnya. Iya, ada yang mereka jor-joran merekrut pemain baru, ada juga yang terkesan adem ayem kayak PSM Makassar itu ya. Jadi sebenarnya mereka juga masih ragu-ragu ya. Iya, ragu-ragu. Seperti apa sih nasib Liga 1 ke depannya gitu. Om, kalau misalnya Liga 1 dibatalin, berarti kita nggak punya wakil lagi nih di kompetisi Asia musim depan. ya pasti jadinya. Kecuali, tapi kan iya, kayaknya nggak ada deh. Bali udah main kan di sebelumnya kan? Iya. Ya udah main, jadi kayaknya nggak ada. Nggak, kecuali kalau misalnya, tapi berat juga mengatakan Persib juara sementara baru 3 pertandingan kan. Terus kan ada juga tim lain yang baru 2 main, iya, kayak Persija. Itu. Bagaimana ya udah, kita memang harus seperti itu, menjadi cita-cita untuk membangun sepak bola lebih baik. Ya kayaknya untuk tahun ini enggak deh. Kita paling mengharapkan timnas yang masih di luar. Oh ya, timnas U19 kan. Tapi apakah itu bisa mengangkat misalnya ranking FIFA Indonesia di Asia Tenggara? Agak susah juga karena liganya nggak ada. Gitu. Mungkin masih ingat 2015 tuh liga terhenti karena apa ya? 2015 itu liga karena kalau nggak salah ya, itu ada konflik antara Menpora sama PSSI. Oh iya. Izin dari Bopi nggak keluar ya? Izin nggak keluar. Izin nggak keluar. Unik nggak sih kalau menurut saya, sama-sama terhenti di pekan ketiga. Waktu itu kalau nggak salah Persegres di puncak klasemen. Kayaknya nasib Persib akan sama seperti Persegres. Jadi juara 3 pekan. Juara 3 pekan. Ada, tapi sebenarnya sih kalau melihat sekarang ya, Persib kayaknya begitu yakin untuk menjuarai liga musim ini. Pertama memang kalau menurut saya Robert Arbel sejak melatih Indonesia reputasinya bagus itu. Iya, betul. Dia latih Arema juara, terus dia latih PSM 2 musim. Musim pertama di 4 besar, musim kedua runner up, hanya selisih 1 poin sama Persija yang juara waktu 2018. Nah, tahun lalu dia melatih Persib, tetapi tidak dengan pemain yang dia inginkan di awal musim. Nah, di paruh musim dia udah ngambil Omid, Nick Kuipers sama Kevin. Hanya Kevin yang gagal. Nah, kemudian datanglah si Victor Ibonevo kemudian. Ya kalau melihat itu sih kayaknya sih sama Vanderlui sama Castillion kayaknya sih ada kans lah. Udah kalau lihat dari udah cetak 7 gol di 3 laga, kemudian hanya kebobolan 2. Ada peluang lah. Besar sebenarnya. Besar lagi ini gitu ya. Tapi mau bilang apa? Iya. Memang Persib di awal musim udah langsung tancap gas, meskipun ketika pramusim sebenarnya banyak juga ya yang menyaksikan menyaksikan Vanderlui, menyaksikan Diego Castillion, karena melihat mereka main ketika uji coba lawan Tira Persikabo mungkin waktu itu berakhir imbang tanpa gol, meskipun bisa menang lawan tim Malaysia Malaka United ya waktu itu. Tapi Persib sepertinya lini depannya masih kesulitan. Tapi begitu udah masuk kompetisi, 2 pemain ini udah langsung tune in ya. Terus mereka juga bisa saling mengisi, bisa saling memberikan umpan. Ketika yang satu bergerak keluar, yang satu ada di kotak penalti, itu jadi istilahnya jadi komposisi baru di lini depan Persib ya. Biasanya kan JCL aja, JCL ketika JCL keluar di dalamnya nggak ada yang ngisi. Saya pikir sih memang itu yang bikin Boboto optimis lah, karena 2 striker ini orang baru semua gitu. Tapi Robert Arbel bikin mereka seolah-olah sudah lama dalam tim kan, sudah saling sudah menyatu gitulah. Bukan hanya mereka berdua, tapi juga dengan lini-lini lain kan. Nah, kalau misalnya lini tengahnya juga saya pikir bagus. Ada banyak pemain, ada banyak pilihan, tetapi dia menempatkan 3 pemain berpengalaman di sana. Ada Omid, itu sangat meyakinkan secara fisik juga. Kemudian ada Deddy Kusnandar yang juga sudah pernah
malang melintang di Liga Indonesia, juga pernah di Malaysia, pengalamannya lumayan. Kim juga punya pengalaman bagus ketika misalnya dia membawa PBR ke 4 besar Liga 2014. Nah itu kan pengalaman luar biasa, membawa tim kecil ke level yang besar. Nah itu saya pikir kemudian belum lagi ada Abdul Aziz, Zola dan Beckham yang baru bersinar. Itu komposisi dia punya banyak opsi lah di situ. Lini belakang juga, meskipun lini belakangnya agak berusia ya. Ada Bang Supardi, kemudian ada Victor, lalu ada Fabiano. Tapi saya pikir mereka masih menunjukkan kelas mereka sebagai pemain yang masih bisa bersaing, dan itu contoh untuk pemain-pemain muda di Persib, mengangkat mental mereka lah. Mereka punya pengalaman, udah pernah juara, dan mereka bisa mentransfer mental juara itu ke teman-teman yang lain. Itu saya pikir musim ini. Tapi sayangnya kita nggak tahu liga ini masih jalan apa enggak. Gitu. Nah, kalau menurut Kang Obik nih, kira-kira ya, ini kan katanya PSSI akan bikin manajer meeting, kalau nggak akhir pekan ini, pekan depan. Kira-kira apa yang diputuskan? Ya, saya kira PSSI masih tetap akan mengusahakan Liga 1 digelar. Ketika manajer meeting ya mereka akan memberikan gambaran ya, gambaran apa yang sedang terjadi sekarang, dan saya kira juga mungkin akan mulai memberikan opsi jika izin tidak keluar lagi. Kira-kira opsinya apa? Turnamen, tapi nggak mungkin lah kita. Turnamen mungkin, tapi awal tahun depan, atau akhir tahun ini, Desember akhir. Seperti Piala Jenderal Sudirman ya. Ketika misalnya proses pilkada di Indonesia sudah selesai, opsi turnamen sepertinya bisa dijalankan di akhir Desember atau di awal tahun depan ya, Januari 2021. Karena ya tadi mungkin Liga 1 harus siap-siap juga sebenarnya. Takutnya nggak jadi. Sebenarnya secara ini ya saya berharap jadi gitu ya. Tapi ngelihat kondisi sekarang agak berat juga bilang bahwa itu akan jadi digelar gitu. Tapi nasib pemain gimana sekarang nih? Apakah kalau misalnya diteruskan pasti mereka dapat gaji dong ya. Tapi kalau misalnya batal nih, wah. Yang kasihan siapa yang kasih gaji nih? Yang kasihan kalau yang kontraknya habis musim ini gitu. Kalau dikontrak sampai musim depan dia masih digaji sebenarnya. Oh iya, itu dia. Iya. Ya mungkin ini Robert Abed juga mungkin tahu ya, kalau misalnya saya nggak tahu kontrak Robert Abed sampai musim depan atau kemungkinan sih menurut saya kemungkinan rata-rata sampai dengan Februari mestinya ya, kalau ngikutin yang Oktober jadwal, kan jadwal semula kan rata-rata Februari. Ya, berarti mereka masih ada kontrak sampai Februari. Harus Maret sekarang harusnya. Ya, harus Maret itu sekarang. Kalau misalnya November jadi, ya mungkin Robert Albert juga dia sudah tahu gambaran pemain-pemain yang misalnya akan diperpanjang, akan tetap memperkuat Persib di musim depan, dan siapa yang akan dilepas. Saya kira mungkin udah fokusnya ketika misalnya liga nggak jadi dan nanti turnamen jadi, mungkin Robert Abed juga sudah berpikir tentang musim depan gitu. Jadi oke, Persib sekarang udah kuat, udah bagus, cuman mungkin ada beberapa pemain yang harus pergi gitu ya. Tapi klub bakal berpikiran sama nggak? Maksud saya ketika liga nggak jelas kan klub nggak ada pemasukan dong, paling ada lah mungkin dari sponsor-sponsor, tapi kan mungkin nggak sebanyak ketika turnamen ada. Apakah mereka sama satu misi dengan Robert Albert, ya udahlah kalau memang liga musim ini nggak jalan, ayo kita bikin tahun musim depan, sama tahun musim depan itu nggak jelas. Iya sebenarnya sih gitu. Sebenarnya gimana? Ya saya kira kalau karena Persib profesional dan dia berada di Liga 1, jadi dia juga sebenarnya harus sudah memikirkan misalnya ketika musim ini nggak jelas dan nggak jadi, dia harus juga udah memikirkan musim depan sebenarnya kalau misalnya ini ya. Ya kalau dianya, tapi kalau klubnya? Kalau klubnya mungkin mereka juga berpikir, orang-orang klub juga berpikir mungkin seperti apa kondisi keuangan sekarang, dan untuk istilahnya untuk ngikat pemain aja lah. Jadi ya nanti ada komunikasi dengan dengan manajemen, dan bisa dilihat juga mungkin
siapa-siapa pemain yang ya istilahnya harus diikat dulu lah. Mereka kayaknya sih kalau menurut saya sih bakal potong gaji lagi nih. Bisa jadi. Ya, mungkin bukan 25% lagi, bisa lagi lebih kecil. Syukur kalau lebih gede ya. Iya. Ya, jadi pemain Persib bisa potong gaji lagi kalau ilegal nggak jadi. Ya kita doakan semoga pemain Persib ini tetap dapat uang karena penghasilan mereka dari situ. Ada beberapa sih pemain yang memang udah mulai ada usaha kan. Ya. Tapi kan sebagian besar mungkin nggak sebesar dari penghasilan mereka dari sepak bola. Ya, tapi kita doakan bersama semoga mereka tetap mendapat penghasilan dari sepak bola lah ya. Betul. Ya Om, waktu 3 minggu kira-kira masih cukup nggak Om buat November? Maksudnya persiapan nih kita ancar-ancar jadi aja lah gitu maksudnya. Oke. Sebenarnya sih ya, kita berharapnya itu yang diyakinkan PSSI gitu loh. Ketika mereka tahu kendalanya itu tidak ada izin dari Polri, ya kebetulan bos PSSI ini kan ya, dari bos polisi kan ya, bintang 3 gitu. Iya. Mungkin pendekatan dia ke sesama mantan satu korps itu bisa meyakinkan lah. Kita berharap seperti itu. Kemudian kita berharap pas saat manajer meeting misalnya minggu depan memang sudah ada jadwal baru. Ya. Sudah ada jadwal baru. Kemudian jadinya ya saya pikir persiapan tim juga bisa berjalan artinya meskipun tetap kelihatannya masih ada yang ragu-ragu, ada beberapa pemain yang sudah menghilang gitu dari mungkin karena ragu ya, jadi jalan nggak sih, terutama pemain asing gitu. Jadi mereka ragu, ya udahlah mending pergi ke tempat yang ada main bolanya gitu. Iya betul. Sebenarnya pemain yang ada di Indonesia mau tarkam juga nggak bisa karena keramaian kan nggak boleh gitu kan. Beda kalau 2015 banyak tarkam yang bisa diikuti untuk dapat penghasilan untuk bertahan hidup. Sekarang agak susah. Nah, kita berharap ini sejalan. Kalaupun enggak, mungkin ada kepastian misalnya ada turnamen seperti yang kamu bilang. Ada turnamen nih bulan Januari gitu, atau akhir Desember setelah pemilu, setelah pilkada misalnya. Harus ada keyakinan seperti kalau dibiarkan mengambang, waduh, bahaya ini. Kasihan juga sebenarnya pemain-pemain ya, kasihan pemain mereka ya hidupnya di bola. Iya. Sekarang dilanda ketidakpastian. Iya. Banyak hal yang terjadi juga di luar yang bisa apa sih istilahnya mempengaruhi kompetisi sepak bola di Indonesia ya. Ya mudah-mudahan aja sih dalam sebulan ini meskipun kalau ngelihat kecenderungannya susah juga ya, COVID masih tetap naik, masih tetap tinggi gitu. Pilkada ya lagi kampanye lagi rame-ramenya. Terus juga sekarang ditambah lagi ada demo aksi menolak Omnibus Law di mana-mana, yang ini juga sebenarnya sangat berpengaruh ya terhadap kompetisi sepak bola di Indonesia. Tapi mungkin beberapa pemain Indonesia sudah berpengalaman untuk situasi seperti ini. Ya. Tahun 2013. Ya, betul. 2012 ya? 2012 ya. Balik semua liga kan, terhenti lagi. 2015 terhenti lagi. Udah pengalaman lah mereka kayaknya. Jadi mereka mungkin udah tahu ya apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan sebagian besar pemain itu. Kalau untuk pemain-pemain yang baru ya semoga jadi pengalaman. Beginilah sepak bola Indonesia. Ya kalau pemain kayak Supardi, kayak Limade gitu ya udah tahu ya. Dia ini 3 tahun. Pengalaman 5 tahun kemudian ada berhenti lagi gitu ya. Ada pengalaman liga dihentikan karena dualisme, karena konflik tinggi. Ya begitulah Indonesia ya. Ya, Om, terakhir nih Om. Ngelihat Persib lagi di atas. Meskipun sekarang mungkin semangatnya lagi drop karena nggak jadi, terus mereka udah mulai latihan lagi. Apa nih yang harus dilakukan Robert Rene Albert kepada anak asuhnya gitu, supaya minimal ya semangat mereka nggak turun. Ya saya sepakat sama Robert Albert. Memang sekarang bukan soal teknik, bukan soal strategi, tapi memang bukan soal taktik juga, soal mental sekarang. Bagaimana membangun semangat mereka, minimal diyakinkan sepak bola kita belum mati gitu. Sepak bola kita jalan, tetapi mungkin waktunya enggak sesuai seperti yang kita harapkan gitu. Tapi masih ada. Itu yang paling penting menurut saya. Meyakinkan pemain bahwa
mereka berlatih nggak akan sia-sia. Itu saja sih kalau misalnya sekarang. Jangan ada istilah latihan terus main enggak gitu. Iya gitu kan. Repot urusannya. uji coba juga lawan tim-tim kecil kan repot. Nah iya. Oke. Itu Tribuners perbincangan kami hari ini. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan ini di channel YouTube tribunjabar.id dan juga Anda bisa subscribe media sosial kami ya, Twitter, Instagram, Facebook. Sekian, sampai jumpa lagi di acara Ngobrol versi Bandung berikutnya.